Halo semuanya, Shalom. Nama aku Nesa Delvi Eftasari. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, angkatan 2021. Di sini aku akan menceritakan kisah tentang Santa pelindungku, yaitu Santa Lucia. Santa Lucia lahir di Sirakusa di Pulau Sisilia, Italia pada abad keempat. Ia seorang putri bangsawan yang ternama dan kaya. Mereka adalah keluarga Katolik yang saleh. Sayang, ayahnya meninggal dunia saat Santa Lucia masih kecil, sehingga ia dibesarkan dan dididik oleh ibunya yang bernama Eucia. Seringkali di pagi hari, walaupun Sirakusa berhawa dingin dan dipenuhi embun, ibu dan anak ini telah meninggalkan rumah mereka, sebuah gedung besar yang indah, untuk berjalan-jalan menikmati taman dan suasana segar di pagi hari. Santa Lucia mempunyai wajah yang cantik dan watak yang ceria, terbuka dan transparan, sehingga wajah dan kecantikannya memancarkan ketulusan hatinya. Namun, saat Lucia menginjak usia remaja, ada satu hal yang mengganjal di hati ibunya, yaitu kerinduan Lucia untuk hidup murni untuk Tuhan. Ya, sejak usia remaja, Lucia telah berniat untuk hidup suci murni, tidak menikah demi Kristus yang amat dicintainya. Banyak pemuda berusaha merayunya, bahkan menggodanya dalam hal kemurnian. Namun, semua godaan tak dapat mencemari kemurnian jiwa dan badannya. Ibunya menentang dengan keras niat hatinya ini. Lucia pun ditunangkan oleh Tertullus, seorang pemuda bangsawan yang tak seiman dengan mereka. Ia ditunangkan dengan pemuda ini juga dengan maksud agar hidup dan teladannya dapat mempengaruhi si pemuda. Suatu ketika, Ibu Eucia jatuh sakit. Lucia dengan penuh kasih dan kesabaran merawatnya. Karena inspirasi Tuhan, ia mengajak ibunya untuk berziarah ke makam Santa Agatha di Catania. Si ibu menyetujui dan menyuruh Lucia mengajak tunangannya. Namun, seperti dugaan Lucia, Tertullus tidak mau ikut berziarah. Ketika Lucia dan ibunya berdoa, tiba-tiba ibunya mengalami kesembuhan. Bahkan, Santa Agatha sendiri menampakkan diri kepada mereka berdua. Rasa syukur dan haru menyelimuti mereka. Ibu Eucia tidak mampu mengungkapkan kata-kata, sedangkan Lucia menyarap dan mencium batu kubur itu. Sebagai ungkapan syukurnya, Lucia meminta kepada ibunya agar uang yang dipakai untuk membeli rumah dan perabotan bagi dia dan Tertullus diberikan kepada orang miskin. Si ibu terkejut, namun kemudian mengizinkannya, asalkan Lucia tidak memutuskan ikatan pertunangannya dengan Tertullus. Setelah peristiwa penyembuhan itu, tiap hari banyak orang datang ke rumah mereka dan menerima uang maupun bantuan-bantuan lainnya. Saat Lucia sedang membagi-bagikan uang pada para miskin sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan akan merupakan suatu ujian bagi tunangannya. Tertullus sangat marah mendengar berita ini. Ia menganggap tindakan Lucia ini suatu kegilaan dan menyuruhnya untuk menghentikannya. Namun, Lucia membantah dan mengatakan bahwa Tertullus belum berhak melarangnya. Amarah dan cinta uang mendorong Tertullus ke pengadilan untuk menuntut tunangannya sendiri. Zaman itu, di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus yang kafir dan kejam, pengejaran dan penganiayaan terhadap para pengikut Kristus sangat gencar dilakukan. Situasi inilah yang dimanfaatkan Tertullus maupun para pemuda lain yang mengalami penolakan dari Lucia. Surat tuntutan kepada Lucia sampai ke hakim yang juga tidak beriman, sehingga berlanjut ke tangan kaisar. Singkat kata, Lucia diadili. Ibunya menangis sedih dan cemas. Namun, Lucia dengan tenang menghiburnya dan mengatakan supaya jangan bersedih karena kekasihnya yang sejati sudah menyediakan tempat baginya di surga, sehingga ia menyembuhkan ibunya terlebih dahulu
supaya ibunya tidak membutuhkan perawatannya lagi. Ruang pengadilan penuh sesak oleh banyaknya penduduk yang ingin melihat sidang terhadap Lucia. Lucia mengenakan gaun sutra putih halus dan kain tudung yang tepinya bersulamkan benang emas. Dia tampak sangat cantik dan tenang dengan senyum kecil yang menghias bibirnya. Hanya satu tekadnya dalam sidang ini, tetap setia kepada Kristus sang mempelai jiwanya. Lucia memohon dengan rahmat dan kekuatan dari mempelainya. Semua hadirin memberi hormat pada Pansias, pembesar kota Sirakus yang menjadi hakim dalam sidang itu. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara yang lantang. Lucia, atas nama Sri Baginda Kaisar Diocletianus, sembahlah, berhalalah, itu, taburkanlah beberapa butir kemenyan dalam pendupaan itu. Seluruh ruangan menjadi hening. Terasa suatu ketegangan yang mencekam dalam menanti tanggapan Lucia yang akan sangat menentukan nasibnya. Penantian itu sekejap saja, karena dengan segera dan dengan suara lantang pula, Lucia menjawab, "Maaf, menurutku hanya Yang Maha Esa yang patut disembah." Suasana sidang menjadi semakin panas. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan terhadap Lucia. Tentu saja semuanya adalah tuduhan palsu. Juga segala macam cara dipakai Panhasius untuk mengoyahkan keteguhan hati Lucia. Namun, tak satu pun yang berhasil. Akhirnya, seorang algojo menikam leher Lucia dengan sebilah pedang sehingga ia terjatuh ke lantai. Tanpa menghiraukan apapun, ibunya segera memeluknya. Lucia membuka matanya. "Ibu?" Dengan ketabahan iman yang mengagumkan, ibunya membisikkan ke telinga Lucia, "Berbahagialah putriku." Sambil menunjuk seorang imam yang siap menerimakan komuni suci. Walaupun wajahnya sudah pucat, Lucia tersenyum bahagia menyambut tubuh Kristus. Dalam persatuan yang mesra dengan Kristus mempelai jiwanya, Lucia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam pelukan ibunya. Santa Lucia, sang perawan dan martir, sesuai dengan arti namanya, yaitu cahaya, telah memancarkan cahaya iman dan kemurnian di tengah segala situasi hidupnya. Ia tak segan-segan menyerahkan nyawanya demi imannya pada Kristus. Ia meninggal pada tahun 304 dan diperingati setiap tanggal 13 Desember. Hidupnya mengajak kita untuk menanyakan diri, sudahkah kita setia pada iman kita? Sudahkah kita setia pada Kristus? Apakah kita tidak mendua hati? Apakah kita lebih memilih iman pada Kristus daripada kekayaan, kehormatan, dan lain-lain? Singkat kata, dengan hidup dan kematiannya, Santa Lucia menyerukan bahwa Tuhan pantas dicintai dari apapun dan siapapun.